Bab 2856. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Tidak peduli bagaimana pembangkit tenaga listrik klan monster menyerbu, Lu Chen tidak peduli, dan dia tidak mundur, dan terus berkorban kepada yang abadi dengan pedangnya. Karena, orang-orang kuat dari umat manusia tidak menunggu dan melihat, dan bergegas ke sisi Lu Chen, menghalangi ras monster yang kuat untuk Lu Chen, mencoba mengulur waktu bagi Lu Chen untuk membunuh musuh. Semua umat manusia datang ke sini untuk melindungi mereka. Lu Chen tidak takut pada apapun, dia harus dipenggal, dia harus dibunuh, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Terlebih lagi, setelah Lu Chen melangkah ke Golden Immortal, tidak perlu banyak usaha untuk mengaktifkan pisau ke-53 dari pembunuh abadi, dan mudah untuk menebas daluo Golden Immortal yang terkunci pada klan iblis di dalam tahap tengah. Dengan kekuatan Golden Immortal, pedang ke-53 menjadi gaya pedang tingkat rendah, dan kekuatannya dapat digunakan secara ekstrim sesuka hati. Dapat dipotong dengan cepat dan ditarik kembali dengan cepat. Selama Yao Zu tidak mengambil kembali daluo Jinxian tahap tengah mereka, Lu Chen akan terus membunuh semua tahap tengah daluo Jinxian Yao Zu. Namun, itu hanya terbatas pada tahap tengah pembunuhan daluo Jinxian, dan di tahap selanjutnya, Lu Chen tidak akan pernah memotongnya jika dia bisa. Faktanya, tidak perlu membunuh monster di tahap selanjutnya. Bahkan tim tulang punggung jangka menengah daluo Jinxian hilang, dan Yao Zu tidak bisa lagi melawan Teran, dan hanya bisa mundur. Setelah itu, dengan Lu Chen sebagai pusatnya, kedua monster itu mengepung dan bertarung, membentuk lingkaran pertempuran besar. Ras manusia yang kuat sangat melindungi Lu Chen, sedangkan ras monster yang kuat sangat ingin membunuh Lu Chen. Kedua belah pihak menderita banyak korban dalam kebuntuan tersebut, dan mereka pun langsung memasuki pijar. Namun, dalam rangkaian pertarungan Yao Zu, masih ada sejumlah besar daluo Jinxian yang datang untuk membunuh di tahap tengah, yang setara dengan mengirimkan kepala Lu Chen. Hanya dalam satu waktu dupa, 50 atau 60 monster lainnya dipenggal oleh Lu Chen, semuanya berada di tahap tengah daluo Jinxian, dan kerugian klan monster menjadi semakin besar. Jika Lu Chen terus memanen seperti ini, bahkan jika kekuatan tempur jangka menengah daluo Jinxian dari Yao Zu tidak terputus, mungkin tidak banyak yang tersisa. Keturunan 9 naga ini menyembunyikan rahasianya, jahat, dan telah membuat ras monster kita sengsara. Master dari Aula Yao Xian, yang ditahan oleh master dari Istana Zuzu, mengerutkan kening, melihat bahwa medan perang di sana menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Yao Zu, dia tidak bisa menahan nafas panjang. Ribuan perhitungan telah dilakukan, tetapi hal itu telah diketahui oleh keturunan Jiulong sejak awal, dan mereka tidak dapat menghitung keturunan Jiulong. Sebaliknya, keturunan Jiulong banyak yang memenggal kepala daluo Jinxian tahap awal. Ribuan perhitungan telah dilakukan, dan pewaris 9 naga belum dihitung sampai akhir, dan bahkan kekuatan tempur yang lebih tinggi disembunyikan, yang dapat mengalahkan daluo Jinxian tingkat menengah yang dapat menghancurkan klan monster. Ribuan perhitungan masih belum sebaik perhitungan para monster, dan perhitungan langit tidak sebaik perhitungan keturunan Jiulong. Yao Zu harus dikalahkan dalam kekacauan hari ini. Sebenarnya, alasan pewaris 9 naga mengambil tindakan sekarang adalah untuk mengikuti instruksi dari kepala istana, menunggu waktu terbaik, dan membunuh klan monstermu dengan satu pukulan. Pada saat ini, kepala istana Zuzu tertawa keras. Keluarlah untuk mendapatkan pujian, dan omong-omong. Ingin membuat marah lawan lama Master Istana Yao Xian, keturunan 9 naga memang kuat, tapi Master Istana sedang merencanakan strategi untuk membimbing klan monstermu ke dalam lubang, dan ketua istana adalah orangnya. Pria yang sangat hebat. Petik 2. Kamu luar biasa, di mata tuan istana ini, kamu hanya biasa-biasa saja, kamu tidak bisa menjadi pilar umat manusiamu. Tuan istana Yao Xian berkata dengan ringan. Jika tuan istana tidak pilar umat manusia, siapa lagi? Penguasa Zuzu mendengus, dan kemudian menjawab, bahkan jika penguasa istana bukan, maka kekuatan utama Duan Longxianmen seharusnya, dia sendiri musuh kalian bertiga, menahan 3 pusat kekuatan puncak Luo Jinxian dari klan iblismu, dia juga milikku. Pilar umat manusia. Petik 2. Duan Yingjun. Penguasa kuil Yao Xian melihat ke sisi lain. Duan Yingjun bertarung melawan 3 pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian dari Yao Zu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Duan Qingyan sudah pergi, dan Duan Yingjun sendiri yang terbaik. Apa baloknya? Kita punya banyak orang, dia menahan kita.
3 pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian yang hebat tidak ada gunanya. Petik 2. Pilar sebenarnya dari umat manusiamu dulunya adalah air pecah, tapi sekarang. Setelah jeda, penguasa istana Yaoxian berkata lagi, sekarang mereka adalah pewaris 9 naga. Tuan istanaku hanya mengenali 2 orang ini, dan yang lainnya tidak ada di mataku. Duan Liu Sui secara alami diakui sebagai orang yang paling kuat. Jika dia tidak pergi, kalian klan monster akan berani menyerang puncak Nixue. Kepala istana Zuzu menghela nafas, dan berkata lagi, sayangnya, wilayah Luchen terlalu rendah. Dia melangkah ke Luo Jinxian. Tidak, bakatnya terlalu tinggi, dia hanya perlu meningkatkan beberapa alam kecil, dan mencapai puncak basis budidaya Jinxian sudah. Cukup, keturunan 9 naga tidak terlalu kuat dalam pertarungan, tapi terlalu kuat dalam keterampilan bertarung. Menunggang kuda, kemampuan bertarungnya sangat kuat sehingga dia bisa mengunci orang dan menebas mereka begitu cepat. Kamu dapat membunuh lusinan Luo Jinxian besar dalam satu tarikan napas, dan kecepatan pemenggalan kepala orang sangat tidak normal. Aku khawatir kamu bahkan tidak dapat memutus aliran air. Dia sendiri yang dapat menghancurkan tim tahap awal dan menengah Luo Jinxian kami. Dia adalah pilar umat manusia Anda. Jika umat manusia Anda tidak memiliki dia, umat manusia Anda pasti akan kalah. Penguasa istana Yaoxian mengertakkan gigi pada Lu Chen, dan setelah kehilangan kesabaran, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Kecepatan membunuh keturunan 9 naga benar-benar merupakan pukulan fatal bagi Yaozu, yang setara dengan melenyapkan lebih dari separuh kekuatan tempur Yaozu. Jika dia memindahkan tim jangka menengah Luo Jinxian ke belakang, maka seluruh medan perang Luo Jinxian, Yaozu tidak perlu bertarung. Alasan mengapa ras monster memiliki keunggulan dibandingkan ras manusia terutama karena jumlah Luo Jinxian di tahap awal dan tengah, yang jumlahnya jauh melebihi. Namun, dari segi jumlah Luo Jinxian pada tahap akhir dan periode puncak, tidak lebih banyak dari jumlah umat manusia. Jika Yaozu tidak memiliki tim awal dan jangka menengah untuk berpartisipasi dalam pertempuran, jumlah total umat manusia akan lebih banyak daripada Yaozu. Pada saat itu, mereka akan menghancurkan Yaozu, jadi mengapa Yaozu akan bertarung? Omong kosong, ayo bertarung, kedua klan kita akan bertarung sampai subuh. Tuan Zuzu tidak peduli betapa pihak lain membenci Lu Chen, dia hanya tertawa dan ingin terus menyeret Yaozu ke bawah. Sejak Lu Chen menembak Luo Jinxian yang membunuh ras monster di periode pertengahan, kerugian ras monster semakin meningkat, dan situasi pertempuran secara bertahap. Menguntungkan umat manusia, mengapa tidak terus berjuang? Selama pertarungan berlanjut, kerugian Yaozu akan semakin besar, dan vitalitas mereka akan rusak parah pada saat itu, dan mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan Nixue Peak. Tuan Zuzu, hari ini adalah Tuan yang salah perhitungan, dan salah perhitungan kekuatan tempur keturunan 9 naga. Hari ini bukanlah hari untuk pertempuran menentukan kita. Ras monster kami tidak akan melawan ras manusiamu lagi. Tapi Tuan Ola ini tidak akan berdamai. Kami masih memiliki kekuatan di kuil Yaoxian. Tuan Ola ini akan mentransfer kekuatan itu untuk melawan umat manusia lagi. Tidak akan lama lagi, kamu dan aku akan bertemu lagi di medan perang, dan umat manusia kita pasti akan memiliki kemampuan untuk menghadapi keturunan Kowloon. Setelah penguasa istana Yaoxian selesai berbicara, dia mencoba yang terbaik untuk memaksa penguasa istana Zuzu mundur, dan kemudian mengeluarkan perintah mundur kepada bawahannya. Semua iblis mematuhi perintah, rencana hari ini telah berubah, mundur lagi, dan bertarung di lain hari. Setelah menerima perintah, klan monster kuat yang telah membunuh mata merah tidak berani melanggar perintah. Mereka memisahkan diri dari pertempuran satu demi satu, dan dievakuasi dari puncak Nixue Peak dengan tertib dan tertib. Meskipun Yaozu kalah banyak, mereka masih memiliki banyak orang dan sangat kuat, dan umat manusia tidak berani mengejar mereka. Bagaimanapun, dalam pertempuran hari ini, ras monster dikalahkan, dan umat manusia menang. Pewaris 9 naga, perkasa. Di puncak Nixue Peak, suara kegembiraan terus berlanjut, gelombang demi gelombang, bergema di langit. Setelah bertarung berkali-kali dengan ras monster, umat manusia menderita banyak kerugian, jumlah orang semakin sedikit, dan semakin sulit untuk bertahan melawan puncak darah. Dalam pertempuran hari ini, tanpa kepercayaan Lu Chen dalam menekan dan menghancurkan Yaozu, ras manusia tidak akan bisa menang, dan puncak Nixue tidak akan mampu bertahan. Meskipun, kekuatan tempur Lu Chen tidak tinggi di medan perang Luo Jinxian,
dan dia belum mencapai level tahap akhir Daluo Jinxian. Bakat dan keterampilan tempur keturunan 9 naga terlalu kuat. Hanya budidaya Golden Immortal kelas bawah pada tahap awal, tetapi memotong tahap awal dan menengah seperti memotong sayuran, yang sangat tidak manusiawi. Justru karena kekuatan tempur Lu Chen yang menyimpang, dia mampu mengalahkan klan monster dengan kekuatannya sendiri dan membalikkan keadaan di medan perang Daluo Jinxian. Pilar umat manusia, hanya Lu Chen. Adapun Duan Yingjun, yang memiliki kekuatan tempur terkuat di antara penonton. Di mata banyak manusia Daluo Jinxian, Duan Yingjun menggunakan 1 lawan 3 untuk menahan 3 puncak monster Daluo Jinxian. Dengan kekuatannya sendiri, dia membalikkan situasi yang tidak menguntungkan umat manusia, dan pertempuran dengan Lu Chen. Performanya tak tertandingi. Lu Chen dapat mengunci target untuk menebas, pedangnya tidak akan gagal, dan dia dapat membunuh puluhan monster berturut-turut di setiap kesempatan. Bisakah Duan Yingjun melakukannya? Belum lagi Duan Yingjun tidak bisa melakukannya, begitu pula Duan Qingyan yang lebih kuat, mungkin hanya mantan Duan Suiliu yang bisa melakukannya. Duan Suiliu adalah murid langsung dari leluhur Duan Long, dengan talenta yang tinggi. Ia dikenal sebagai orang jenius nomor 1 di negeri dongeng. Duan Suiliu telah tak terkalahkan di bidang keabadian tingkat menengah selama bertahun-tahun, dan kekuatan tempurnya telah melampaui level yang sama berkali-kali. Dia satu-satunya yang bisa menyaingi keturunan Kowloon. Namun, hanya setelah memasuki Daluo Jinxian barulah kekuatan tempur Duan Suiliu menjadi menakutkan, dan secara bertahap mendapatkan reputasinya. Dan ketika Lu Chen membuat namanya terkenal untuk pertama kalinya, dia bahkan bukanlah seorang keabadian emas, hanya puncak dari keabadian sejati, yang levelnya sangat rendah sehingga hampir diabaikan oleh orang lain, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Sekarang Lu Chen telah melangkah ke Golden Immortal, wilayahnya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi dia telah mengalahkan Yao Zu hingga mundur, dan dia telah menjadi pilar pertama umat manusia yang menekan Yao Zu. Ketika Lu Chen berada di level rendah, dia melakukan apa yang dilakukan Duan Suiliu di level tinggi, dan bakatnya jelas lebih tinggi dan lebih kuat daripada Duan Suiliu. Pada waktunya, Lu Chen akan tumbuh ke level Daluo Jinxian, dan kengerian kekuatan tempurnya pasti akan menghancurkan aliran air yang rusak tahun sebelumnya. Oleh karena itu, masuk akal jika banyak Luo Jinxian besar dari umat manusia menganggap Lu Chen sebagai pilar umat manusia saat ini. Lu Chen terlalu dipuji oleh semua orang, sehingga tentu saja akan menyebabkan beberapa orang cemburu, seperti Duan Yingjun. Steamer, anak ini telah memberikan obat tetes mata padaku, mengatakan bahwa memenggal kepala Daluo Jinxian sangat sulit, dan hasilnya. Duan Yingjun, yang menonton dengan dingin dari sisi lain, berubah menjadi sedikit jelek saat ini, hasilnya semua dipura-pura, ketika dia menyerang untuk membunuh monster itu disebut cepat dan tajam. Satu tebasan adalah puluhan tebasan berturut-turut. Berapa banyak Luo Jinxian besar di tahap tengah tidak cukup untuk dia tebas. Dari kekuatan tempur anak ini sangat kuat, dia bahkan mungkin bisa membunuh Daluo Jinxian di tahap akhir, tapi dia berpura-pura menjadi agresif. Master Sekte telah memperhatikan penampilan Lu Chen, dan menemukannya bahwa kekuatan pedangnya memang tidak kalah dengan Daluo Jinxian di tahap akhir, dan dia bisa melawan kekuatan Daluo Jinxian di tahap akhir. Namun untuk membunuh Daluo Jinxian di tahap akhir, dia tetaplah sedikit kurang menarik. Level Daluo Jinxian di tahap akhir jauh lebih tinggi daripada di tahap tengah, yang berada di luar kekuatan tempurnya. Duan Wugu, yang berdiri di samping Duan Yingjun, memiliki senyum sinis di wajahnya, dan berkata kepada Duan Yingjun, namun, jika kamu benar-benar khawatir, jangan beri Lu Chen kesempatan untuk tumbuh dewasa. Temukan peluang dengan benar sekarang, diam-diam membalikkan puncak darah. Sudah berakhir untuk Lu Chen. Petik 2. Hampir semua Daluo Jinxian di Zuzu ada di sini, dan mereka memuja Lu Chen sebagai dewa. Tidak mungkin membunuh Lu Chen di sini. Juga, kami telah lama membesarkan Lu Chen di penangkaran di Duanlong Xianmen, dan dia telah mendapatkan reputasi. Sudah waktunya bagi kami untuk memanen. Saat ini, aku diam-diam melakukan Lu Chen, jadi bukankah usaha sebelumnya akan sia-sia? Untuk menahan Lu Chen, kami kehilangan banyak orang. Bahkan bibi krisan ditanam di tangan Lu Chen. Harga yang kubayar untuk menghancurkan Sekte Abadi Naga sungguh terlalu mahal. Tidak peduli apa, aku ingin menyingkirkan Lu Chen secara wajar. Aku ingin semua prestise yang diperoleh Lu Chen diambil. Lu Chen harus menjadi batu loncatan bagiku untuk mencapai puncak.
Duan Yingjun memiliki sikap tegas dan langsung menolak lamaran Duan Wugu. Bagaimana kalau aku melamar Suda Luo Jinxian sekarang karena kita akan mengadakan kompetisi seni bela diri di Duanlong Xianmen? Tanyakan tentang butiran yang pecah. Bisa, Duan tampan mengangguk. Tapi masalahnya, meskipun Lu Chen mengalahkan Yao Su, tapi lihatlah hutan peri di kaki gunung, Duan Wugu menunjuk ke hutan peri di bawah puncak, ke arah negeri Dongeng Wandong. Daseng, klan iblis, berkata lagi, meskipun klan iblis telah mundur, sebagian besar Daluo Jinxian mereka belum kembali ke istana iblis, dan masih berada di hutan peri. Tinggal di sini, terlihat mereka sedang beristirahat dan tidak ada niat untuk melepaskan Niksu Epik. Petik 2. Tidak masalah, waktu istirahat klan monster sangat cepat, paling lambat 10 atau 8 hari, mereka tidak akan mengubah sifatnya, dan mereka akan kehabisan lagi untuk mati. Kata Duan Suai sambil mencibir. Itu belum tentu benar. Kali ini klan monster tidak sesederhana istirahat. Setelah banyak pertempuran, tidak hanya kami yang menderita banyak, tetapi klan monster mereka juga menderita kerugian besar. Kekuatan mereka mulai melemah, dan tenaga mereka juga menurun. Percuma saja beristirahat tanpa meningkatkan kekuatan, dan percuma kembali. Selama Lu Chen masih di puncak Niksue, mereka juga akan berakhir dengan kegagalan, dan mereka tidak bisa mengalahkan kita manusia. Petik 2. Kecuali mereka menemukan cara untuk menghadapi Lu Chen, dengan karakter penguasa istana Yaoxian, mereka tidak berani menyerang dengan gegabah. Jadi, kepala sekte ini percaya bahwa istirahat Yao Su kali ini tidaklah singkat, jangka waktu, tetapi interval waktu yang agak lama. 10 hari 8 hari, itu tidak mungkin. Duan Wugu menunjuk ke hutan peri, tepat pada waktunya untuk melihat kuil Yaoxian memimpin beberapa monster ke langit, terbang langsung ke pedalaman Wandong Wonderland. Lalu dia berkata lagi, lihat, penguasa istana peri akan pergi, tapi dia meninggalkan pasukannya. Jelas tidak ingin menyerahkan Ni Suefeng. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya pergi mencari bala bantuan untuk menghadapi Lu Chen. Sekarang dia tidak punya pilihan selain mencari bala bantuan, itu berarti bala bantuan mereka tidak mudah ditemukan, dan mungkin akan memakan waktu cukup lama. Petik 2. Setelah bertarung begitu lama, klan monster mereka masih memiliki bala bantuan untuk dipanggil. Apakah latar belakang klan monster tersembunyi begitu dalam? Duan Yingjun berpikir sejenak, mengerutkan kening lagi, dan berkata dengan sedikit khawatir, klan monster masih bertekad, ras manusia lebih bergantung pada Lu Chen, bukankah aku mau menyaksikan Lu Chen tumbuh dewasa? Saya tidak bisa membiarkan Lu Chen memasuki tahap akhir keabadian emas, jika tidak, kekuatan tempurnya akan menjadi terlalu tinggi, dan aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Lu Chen, keturunan 9 naga, terlalu kuat. Secara alami, dia tidak bisa dibiarkan berkultivasi hingga tahap akhir keabadian emas, dan dia bahkan tidak diberi waktu untuk berkultivasi ke tahap tengah keabadian emas. Duan Wugu melihat di sana, Lu Chen sedang menarik guru istana Zuzu untuk berbicara, jadi dia mengedipkan mata pada Duan Yingjun. Dan berkata, ayo pergi dan lihat apa yang dikatakan Lu Chen kepada guru istana Zuzu, ayo bermain langsung. Faktanya, Duan Wugu telah memberikan nasihat kepada Duan Yingjun, dan dia tidak memiliki niat baik. Jika dia ingin mendapatkan kembali kekuatan Duanlong Xianmen, dia harus menyingkirkan Duan Yingjun, itulah yang ingin dia lakukan. Hal yang paling ideal adalah ranah Duan Yingjun akan ditembus dengan cepat, dan dia tidak bisa tinggal di Zuzu, tetapi harus pergi ke Tongtian Xianlu. Selama Duan Yingjun pergi, tidak ada seorang pun di Duanlong Xianmen yang bisa melampauinya, maka dia benar-benar bisa menjadi kepala Duanlong Xianmen dan memahami semua kekuatan Duanlong Xianmen. Namun baru beberapa tahun sejak Duan Yingjun mencapai puncak Daluo Jinxian, dan basis budidayanya belum stabil, sehingga hampir tidak mungkin untuk menerobos dalam waktu singkat. Menerobos dari keabadian tingkat menengah ke keabadian tingkat tinggi adalah rintangan besar, dan tidak mudah untuk dilewati tanpa curah hujan dalam jangka waktu tertentu. Karena Duan Yingjun tidak bisa pergi, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Duan Yingjun, jadi dia hanya bisa memikirkan ide lain. Lu Chen, itu idenya. Patriark Duanlong mendirikan gerbang abadi Duanlong untuk menargetkan keturunan Jiulong, dan dia ingin menjadi musuh alami keturunan Jiulong. Kemunculan Lu Chen, generasi baru keturunan 9 naga, akan memulai misi Duanlong Xianmen, dan Lu Chen harus dicekik di jalan pertumbuhan. Masalahnya adalah Duan Suiliu terlalu sombong. Untuk mengambil pisau pengorbanan keturunan Kowloon yang kuat,
untuk membuktikan bahwa bakatnya lebih unggul dari keturunan Kowloon, dia tidak membunuh Lu Chen sejak awal, tetapi membiarkan Lu Chen tumbuh dewasa, dan akhirnya membuat janji dengan Lu Chen. Jalan abadi surgawi. Dengan cara ini, akan sulit bagi penduduk Duanlong Xianmen untuk menyerang Lu Chen. Jangan sampai Duan Suiliu, yang berada jauh di jalan Tong Tianxian, tidak bahagia. Namun, Duan Yingjun ingin memutus aliran Hu, yang memberinya beberapa ide khusus. Selama Duan Yingjun dan Lu Chen terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, tidak peduli siapa yang terbunuh, itu akan bermanfaat baginya. Jika Lu Chen memenggal kepala Duan Yingjun, maka sudah pasti kekuatan Sekte Abadi Duanlong secara alami akan jatuh ke tangannya. Pada saat itu, dia akan memimpin semua murid Sekte Abadi Duanlong untuk membunuh Lu Chen, membalaskan dendam Duan Yingjun, dan hanya memberikan penjelasan kepada Patriark Duanlong. Tapi kemungkinan ini sangat rendah. Dengan kekuatan tempur Lu Chen saat ini, itu agak jauh dari puncak Jenderal Daluo Jinxian, dan bahkan lebih jauh dari puncak Daluo Jinxian yang kuat seperti dia. Terlebih lagi, Duan Yingjun adalah puncak terkuat dari Daluo Jinxian. Oleh karena itu, dalam pertempuran antara Duan Yingjun dan Lu Chen, Duan Yingjun pasti telah membunuh Lu Chen, dan ini juga merupakan ekspektasinya. Begitu Lu Chen meninggal, dia bisa melakukan trik, diam-diam memberitahu Duan Suiliu, dan menggunakan masalah ini untuk membuat marah Duo Suiliu. Dengan karakter Duan Suiliu, Duan Yingjun harus dihukum, baik secara paksa membawa Duan Yingjun ke jalan abadi Tongtian, atau membuat Duan Yingjun menghadap tembok dan berpikir selama 100 tahun. Leluhur Duanlong sangat mementingkan Duan Suiliu, kemungkinan besar dia tidak akan melakukannya, mendukung Duan Yingjun, dan bahkan mungkin mendukung Duan Yingjun menghadapi tembok untuk mundur sampai dia menerobos ke keabadian tingkat tinggi. Apakah perhitungan angan-angan untuk memecahkan 5 butir dapat terlaksana tergantung pada Lu Chen. Dia ingin menggunakan kematian Lu Chen sebagai ganti kekuatan Duanlong Xianmen yang selalu dia dambakan, dan dia tidak ingin ditindas oleh orang lain lagi. Dan Lu Chen bahkan tidak mengenal baik ketua sekte Duanlong Xianmen, jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa ketua sekte Duanlong sedang berkomplot melawannya dan ingin dia naik ke surga dan kembali ke tahtanya. Pada saat ini, Lu Chen sedang menarik Guru Zuzu ke samping dan membicarakan masalah serius. Pertempuran hari ini, meskipun Yao Zu dikalahkan, tidak mencapai efek yang diinginkan. Meskipun Yao Zu mundur karena kekalahan, mereka tidak mengungsi kembali. Mereka masih mengamati kaki gunung, dan tidak berniat menyerahkan puncak Nixue. Terlebih lagi, penguasa istana Yaoxian pergi sendiri dan terbang menuju istana Yaoxian, mungkin untuk meminta bala bantuan. Dengan cara ini, pertempuran di puncak Nixue tidak akan ada habisnya, dan saya tidak tahu kapan penguasa istana Yaoxian akan mengundang bala bantuan untuk memulai pertarungan lagi. Lu Chen memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi dia tidak ingin menunggu di sini, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Oleh karena itu, Lu Chen meminta izin kepada guru istana Zuzu untuk meninggalkan puncak Nixue untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, penguasa istana adalah penguasa benua leluhur, dan dia memiliki hak untuk memerintahkan semua makhluk abadi saat melawan ras monster. Tidak apa-apa jika Lu Chen pergi secara diam-diam, tetapi jika dia ingin pergi secara terbuka dan jujur, dia tidak boleh menghindari istana Master Zuzu. Namun, Lu Chen menganggap Zuzu memiliki sumber daya budidaya terbaik, dan dia juga ingin berlatih di Zuzu, dan Legiun Zelot ingin nongkrong di Zuzu, jadi dia tidak ingin menyelinap pergi. Jika tidak, itu tidak hanya akan membuat marah penguasa Zuzu, tetapi juga menyinggung semua klan Daluo Jinxian. Bagaimana dia bisa rukun di Zuzu di masa depan? Kamu adalah harta karun puncak Nixue, pilar umat manusia kita melawan ras monster, kamu tidak bisa pergi sejenak. Tidak mengherankan, Guru Zuzu langsung menolak, tidak ingin menyetujui cuti Lu Chen. Penguasa kuil Yaoxian telah pergi, dan Yao Zu tidak akan menyerang puncak Nixue lagi dalam waktu singkat. Tidak ada perang selama periode ini, jadi tidak apa-apa bagiku untuk pergi sebentar. Lu Chen menjelaskan dengan sabar, dan kemudian berkata, saya jamin, saya akan berada di sana sebelum klan monster mulai bertarung. Masih tidak berhasil, tidak aman, lagi pula tidak ada yang tahu apakah Yao Zu akan menyerang terlebih dahulu. Tuan Zuzu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tapi ada hal penting yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi. Melihat bahwa bersikap lembut saja tidak cukup, Lu Chen tidak punya pilihan selain bersikap tegar, dan nadanya menjadi lebih keras. Dia punya janji dengan penyihir Miru,
dan harus bergegas ke negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan memasuki wilayah iblis untuk melihat Miru. Mioru memiliki sepasang mata ajaib khusus, yang dapat membuat orang menjadi psikis, dan mungkin dapat menyebabkan orang menjadi psikedelik. Itulah yang dia butuhkan. Sangat disayangkan Mioru membencinya karena memenggal kepala Miao Yan, dan menolak memberinya kesempatan di puncak Duanwu, dan bersikeras memintanya untuk memberikannya ke Deat Abis. Ia tidak mempercayai semua perkataan Miru, namun ia yakin Miru mungkin tidak memenuhi janjinya, dan hal itu mungkin merugikan dirinya. Meski begitu, dia masih harus pergi ke jurang kematian, dan biarkan Miru menembaknya jika dia mengatakan sesuatu. Tidak peduli betapa pentingnya hal yang kamu miliki, itu tidak sepenting hidup dan mati umat manusia. Anda dapat memberitahukan masalah ini kepada pemerintah, dan pemerintah akan mengirim seseorang untuk membantu Anda melakukannya, dan Anda harus melakukannya untuk Anda. Namun, jika Anda ingin melakukannya sendiri, itu sama sekali tidak mungkin, dan pemerintah tidak akan pernah setuju. Penguasa istana Zuzu juga sangat tangguh dan menolak membiarkan Lu Chen pergi. Jika aku bersikeras untuk pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku, termasuk kepala istana. Lu Chen mengerutkan kening, dan nadanya bahkan lebih keras, dia harus pergi. Dia bisa melarikan diri di negeri dongeng, jika tidak bisa, dia akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri, siapa yang bisa menghentikannya. Anda, ketika Lu Chen membantahnya seperti ini, kepala istana Zuzu sangat kesal hingga dia sangat marah hingga dia hampir tidak bisa berkata-kata. Tepat ketika mereka berdua hampir menemui jalan buntu, seseorang di belakangnya tiba-tiba berkata, Lu Chen ingin pergi, tetapi penguasa istana menolak untuk mengizinkannya. Itu tidak lebih dari mengkhawatirkan serangan mendadak klan monster di kaki gunung. Konflik ini bukannya tidak dapat diatasi, selama Lu Chen melakukan satu hal dengan baik. Tidak ada alasan bagi kepala istana untuk mencegah Lu Chen meminta izin. Lu Chen dan kepala istana Zuzu menoleh dan mengerutkan kening, karena mereka melihat Duan Wugu dan Duan Yingjun berjalan mendekat. Dan yang menyela tidak lain adalah Duan Longmen Duan Wugu. Pemimpin sekte yang agung bahkan tidak tahu bagaimana bersikap sopan, tidak hanya menguping percakapan pribadi orang lain, tetapi juga mengganggu orang lain, dia benar-benar kehilangan identitasnya. Namun, Duan Wugu sepertinya tidak menyadari kecerobohannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan senyuman yang kuat di wajahnya, seolah dia diundang. Seperti kata pepatah, raihlah dan jangan pukul wajah yang tersenyum. Meskipun Lu Chen dan penguasa istana Zuzu tidak senang dengan butiran yang pecah, mereka tidak langsung marah, dan mereka tidak terlalu picik. Saya tidak tahu satu hal apa yang disarankan oleh Master Sekte Duan. Kepala istana Zuzu memandang Duan Wugu dengan cemberut, dan bertanya dengan sabar. Meski Yao Zu berhasil dikalahkan, mereka tetap mundur ke kaki gunung seperti sebelumnya, menjaga ancaman terhadap puncak Nixue, sehingga kita tidak berani mengendurkan pertahanan kita di puncak. Duan Wugu juga melihat ke istana Master Zuzu, dan kemudian mengajukan pertanyaan retoris yang kreatif. Sebenarnya, ras monster bisa melawan, mengapa kita tidak bisa melawan? Bagaimana kalau kita bertarung? Mendengar ini, mata kepala istana Zuzu langsung berbinar, dan dia merasa terbangun oleh sesuatu, seolah-olah dia telah tercerahkan. Benar sekali, mengapa umat manusia harus bertahan? Mereka juga bisa mengambil inisiatif menyerang. Hal itu pasti tidak mungkin terjadi di masa lalu, ada banyak monster, dan umat manusia berada pada posisi yang sangat dirugikan. Tidaklah buruk untuk bisa mempertahankan puncak Nixue. Namun berbeda sekarang, umat manusia sudah memiliki sosok pilar, yang membantu umat manusia mengusir dua serangan klan iblis, dan memiliki syarat untuk melakukan serangan balik terhadap klan iblis. Benar, Yao Zu mengira mereka memiliki jumlah orang yang banyak, dan jika mereka tidak menganggap serius umat manusia kita, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa umat manusia kita akan melawan. Duan Wugu mengangguk dan berkata lagi, selama kita melakukan serangan besar-besaran dan menyerang Yao Zu secara tiba-tiba, kita pasti bisa menghancurkan Yao Zu dan mengusir Yao Zu sepenuhnya dari puncak Nixue. Bukan tidak mungkin untuk menyerang, tapi mereka semua ditempatkan di hutan peri. Medan di sana akan memecah formasi serangan kita, dan kemudian akan menjadi pertempuran yang tidak baik bagi kita. Kata Tuan Istana Zuzu dengan sedikit khawatir. Bertempur di hutan peri, ada banyak rintangan dari pohon peri, jadi secara alami tidak mungkin mengerahkan pasukan untuk berperang. Formasi penyerangan kita bisa diubah. Daripada mengerahkan pasukan besar-besaran,
kita bisa membagi menjadi kelompok kecil dan kelompok kecil untuk menyusup, lalu langsung masuk dan berperang. Hal yang paling bermanfaat bagi kami adalah penguasa Aula Yaoxian telah pergi, dan tim yang ditinggalkannya tidak memiliki pemimpin, dan kemungkinan diserang dan dijatuhkan sangat tinggi. Kata butir rusak, masuk akal. Kepala Istana Zuzu mengangguk setuju. Setelah Yaozu runtuh, kerugiannya akan sangat besar. Pada saat itu, vitalitas Yaozu akan rusak parah, dan mereka tidak lagi mampu melawan puncak darah. Setelah mengatakan ini, mata Duan Wugu berbalik dan mendarat pada Lu Chen, tersenyum lagi berkata, selama ancaman dari klan monster hilang, itu berarti perang melawan Blood Peak akan berakhir untuk sementara. Itu tidak akan terjadi sangat mudah bagi Anda untuk meminta izin pada saat itu, bahkan. Mungkin saja Anda tidak perlu meminta izin. Petik 2. Tuan Duanmen, dia memiliki pengalaman yang kaya, dan dia benar-benar memiliki nasihat yang bagus. Lu Chen tersenyum sedikit, di permukaan dia tidak berkomitmen, tetapi di dalam hatinya dia bertanya kepada Duan Wugu lebih dari 100 kali. Orang ini mengambil jalan memutar yang besar, tapi dia memainkan idenya. Umat manusia turun gunung untuk melawan ras monster. Kuda berlumpur, dia menyembunyikan kekuatan tempurnya di puncak Nixue, dan terus berjuang keras, hanya tidak ingin menghancurkan Yaozu secara langsung. Ada baiknya bagi Anda untuk memotong biji-bijian, tetapi Anda benar-benar berlari dan menyarankan agar dia melakukan serangan balik, sungguh pot yang harus diangkat. Jika dia ingin mengalahkan Yaozu, dia akan bertarung langsung di pertarungan pertama sekarang, dan dijamin akan mengalahkan Yaozu di semua tempat, dan dia tidak akan berani menyerang puncak Nixue di masa depan. Duan Wugu adalah master dari Sekte Abadi Duanlong, dan dia bahkan membawa Duan Yingjun untuk menyerangnya, dia jelas bukan orang baik. Ketua istanaku setuju dengan saran Tuan Duanmen. Saat Tuan Istana Yaoxian tidak ada di sini, kami akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Yaozu dan mengusir mereka dari puncak Nixue. Lu Chen, kamu adalah pilar umat manusia. Berhasil atau tidaknya serangan ini tergantung pada kinerjamu. Selama kamu berusaha sekuat tenaga dan memanen Daluo Jinxian tahap awal dan menengah dari klan iblis pasti akan runtuh. Kepala Istana Zuzu membuat keputusan, dan berkata kepada Lu Chen, jika waktunya tiba, pertempuran di puncak Nixue akan berakhir, dan kepala istana tidak akan pernah peduli kemana Anda ingin pergi. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan yang terbaik. Lu Chen sedikit mengernyit, dan tidak punya pilihan selain berkata tanpa daya. Dia baru saja menerobos negeri dongeng emas, jadi dia tidak ingin menghancurkan Yaozu sekarang, karena itu tidak ada gunanya baginya sekarang. Tanpa ancaman dari klan iblis, umat manusia akan tenang, dan musuhnya akan menjadi iblis. Tetapi dengan Duan Wugu berlari untuk menghasutnya, tidak adanya penguasa istana Yaoxian, dan keterampilan tempurnya yang kuat, penguasa istana Zuzu akan menjadi hantu jika dia tidak mengambil keputusan. Dengan dukungan dari Master Zuzu, sangat penting untuk melawan klan monster, dan dia tidak dapat menghindarinya bahkan jika dia menginginkannya. Dia ingin meninggalkan puncak Nixue secara terbuka dan pergi ke Deat Abyss untuk menemui Miru, jadi dia hanya bisa lewat sini. Ini bukan tentang mencoba, ini tentang keharusan. Kepala istana Zuzu melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, selama kamu berusaha keras untuk mengalahkan klan monster, dan ketika kamu menang, kepala istana dapat memberimu hadiah yang besar. Hadiah apa? Mata Lu Chen berbinar. Apa yang kamu inginkan? Tuan Zuzu tidak bisa menahan cemberutnya, dan menjawab dengan marah. Lu Chen adalah seorang pemuda tertegun yang benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Bagaimana dia bisa meminta hadiah kepada seseorang secara langsung? Aku akan pergi ke Deat Abyss untuk mendapatkan sesuatu, tapi itu adalah wilayah iblis, dan iblis mungkin tidak memberikannya kepadaku. Lu Chen segera membuka mulutnya dan mengubah hadiah yang dijanjikan oleh Gubernur Zuzu menjadi permintaan. Jika Tuan Zuzu membawa saya ke sana, iblis pasti akan memberinya wajah dan membiarkan saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Apakah yang kamu inginkan adalah harta karun dari ras iblis? Kepala istana Zuzu bertanya. Tidak, benda itu bukanlah harta karun, bahkan bukan sebuah benda. Kata Lu Chen, itu bukan benda, apa itu? Tuan Zuzu terkejut. Satu tatapan, kata Lu Chen. Lihat, Tuan Zuzu bahkan lebih terkejut lagi. Benar, ini hanya sekilas, ini sangat penting bagiku. Kata Lu Chen, aku akan pergi, kamu berlari sampai ke jurang kematian, hanya untuk melihat. Zuzu Mansion memandang Lu Chen dengan heran,
dan berkata dengan marah, mata ajaib macam apa ini? Mungkinkah hanya dengan satu pandangan saja akan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan? Mungkin, Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, jika aku memastikan mataku, aku benar-benar dapat meningkatkan kekuatanku. Apakah kamu masih perlu memastikan matanya? Penampilan aneh macam apa ini? Saya benar-benar meyakinkan Anda. Istana Master Zuzu menghela nafas, dan dia tidak repot-repot bertarung dengan Lu Chen lagi, jadi dia hanya setuju, oke, setelah klan iblis dikalahkan, Tuan Istanaku akan menemanimu ke jurang kematian. Setelah meyakinkan Lu Chen, penguasa Istana Zuzu berhenti membuang-buang waktu dan segera mengatur serangan balik. Begitu kepala Istana Zuzu pergi, Lu Chen menyadari tatapan dingin muncul dan melesat ke arahnya. Memalingkan kepalanya, dia melihat tatapan Duan Jun yang sangat tampan, dengan sedikit rasa jijik bercampur dengan ketidakpedulian, seolah-olah dia telah menebak niat Lu Chen Fei untuk menarik Tuan Zuzu. Aku tidak cantik, kenapa kamu menatapku? Lu Chen terkekeh dan menanyakan pertanyaan ini. Kamu bahkan tidak ingin Tuan Istana memberimu hadiah, tapi kamu bersikeras untuk melihat mata aneh bersamamu. Kamu cukup licik, Duan tampan berkata dengan ringan. Yah, aku tidak bisa memaksa Tuan Istana. Ini adalah kesediaan Tuan Istana untuk pergi. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan apapun tentang tipu muslihat. Lu Chen tersenyum. Bahkan jika kepala istana menemanimu ke Deat Abyss, dia akan segera kembali, dan tidak mungkin menemanimu seumur hidup. Duan Yingjun mendengus, dan berkata lagi, dan kamu tidak bisa tinggal di jurang kematian selamanya, begitu pula seluruh negeri dongeng pegunungan dan lautan, Zuzu adalah tempat kamu harus tinggal. Implikasinya adalah dia memperingatkan Lu Chen untuk tidak berpikir bahwa dengan perlindungan Master Zuzu, dia bisa lepas dari genggamannya. Penguasa istana Zuzu melindunginya untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa melindunginya seumur hidup. Lu Chen selalu harus menghadapinya. Selain itu, dia memiliki peringatan lain, yaitu negeri ajaib pegunungan dan laut bukanlah tempat perlindungan Lu Chen, dan tujuan Lu Chen pastilah Zuzu. Jika tidak, dengan kemampuannya, dimanapun Lu Chen bersembunyi, dia dapat menemukan Lu Chen. Salah. Saya berencana untuk tinggal di negeri dongeng pegunungan dan lautan selama sisa hidup saya, dan saya tidak berencana untuk kembali ke Zuzu. Lu Chen menjawab sambil tertawa kecil. Tentu saja, dia bisa memahami kata-kata Duan Ying. Faktanya, dia tidak membutuhkan perlindungan dari penguasa istana Zuzu, dan bukan karena dia berlatih di puncak Nixue, jadi dia membutuhkan perlindungan kentut. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya dan melarikan diri ke dalam tanah, siapa yang bisa melakukannya? Dan dia bersikeras pergi ke Deat Abyss, penguasa Zuzu, bukan untuk berlindung, tapi untuk memaksa Wuru memenuhi janjinya. Meskipun penyihir Miru memintanya untuk pergi ke Deat Abyss, dia tahu bahwa Miru tidak memiliki niat baik, dan ada kemungkinan besar dia tidak akan menepati janjinya. Namun lain halnya jika Tuan Istana Zuzu sendiri yang menemaninya. Lord Deat Yuan tidak ingin menyinggung Istana Master Zuzu, dia tidak hanya akan mencegah iblis menargetkan Lu Chen, tapi dia juga akan membuat Miru memenuhi janjinya dan membiarkan Lu Chen mendapatkan apa yang diinginkannya. Kamu harus kembali, atau aku akan menangkapmu kembali. Duan Xuan tidak lagi berpura-pura tampan, dia terus terang, dan hanya merobek wajahnya. Lu Chen membunuh Duan Zongting, dan mungkin Duan Juhua, bisakah dia membiarkan Lu Chen melarikan diri? Jika Lu Chen tidak patuh bekerja sama dengannya, dia akan menghancurkan Lu Chen. Kalau begitu terserah kamu. Lu Chen tersenyum, dan tidak menghakimi Yingjun, tetapi meninggalkan tempat itu, berlari ke batu peri, dan bersiap untuk berlatih dengan cepat. Setelah anak ini menerobos ke Golden Immortal, nadanya menjadi lebih keras dan sombong. Jika dia tidak berguna, aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati, dan semuanya akan berakhir. Melihat punggung Lu Chen Yuan, Duan Yingjun sangat marah. Jangan marah, kenapa kamu marah pada orang yang sekarat? Buang-buang ekspresi marahnya. Duan Wugu tertawa, dan berkata lagi, bukankah pasukan kecil yang dia bawa dari dunia fana masih berada di peri kecil itu? Berlatih di dalam pintu, dia bisa kabur sebagai biksu tapi tidak bisa lari dari kuil, jadi tidak perlu khawatir dia pergi ke negeri dongeng pegunungan dan lautan, hanya saja tidak akan kembali. Petik 2. Sebenarnya, aku tidak khawatir dia tidak akan kembali, tapi aku khawatir dia berkultivasi di negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan akan buruk jika dia kembali ke puncak keabadian emas. Duan Yingjun mengerutkan kening, dan berkata,
batas atas toleransi saya terhadapnya adalah tahap tengah dari keabadian emas. Saya tidak akan membiarkan dia mencapai tahap akhir Jinxian, jika tidak, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, dan saya mungkin tidak dapat mengalahkannya. Kalau begitu saya telah melakukan banyak hal, bukan? Apakah itu sia-sia? Petik 2. Jangan khawatir, meskipun dia pergi ke negeri ajaib gunung dan laut, itu tidak akan lama, apalagi punya banyak waktu untuk berlatih. Butir patah berkata demikian. Apakah Master Pintu punya solusinya? Duan mata tampan berbinar. Sudah. Duan Wugu mengangguk. Mungkinkah kamu ingin menggunakan pasukan Lu Chen sebagai tameng manusia? Duan Yingjun berpikir sejenak, lalu berkata, jika Lu Chen juga mengambil pasukannya pergi, sandera macam apa yang ada di sana? Setelah mengalahkan Yao Su, kamu akan tahu. Duan Wugu melihat bahwa Duan Yingjun belum tercerahkan, jadi dia tidak repot-repot berbicara lebih banyak. Saat malam tiba, hingga larut malam, semuanya sunyi, dan dunia sunyi. Di bawah puncak gunung, cahaya bulan menyinari hutan peri, dan sosok di tepi hutan peri bersinar terus-menerus. Itu adalah iblis di tahap awal Daluo Jinxian, yang sedang menjaga teman-temannya yang sedang bermeditasi di hutan peri, lalu kembali dan berjalan mengitari tepi hutan peri. Hanya saja iblis itu tidak terlalu waspada, dia hanya berjalan berkeliling dan melihat sekeliling, dan penjagaannya sepertinya hanya sekedar gerakan saja. Umat manusia tidak pernah berani turun gunung untuk menyerang, dan kewaspadaan ras monster telah lama terhapus. Bahkan di malam hari, mereka hanya mengirim Luo Jinxian tahap awal yang besar, dan mereka masih waspada. Setelah berjalan beberapa saat, tidak ada yang abnormal. Iblis itu tidak mau pergi, jadi dia duduk dengan punggung bersandar pada pohon peri, dan menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya. Dan saat iblis itu menutup matanya, sosok tiba-tiba muncul di atas gunung, berlari dengan tenang menuruni gunung. Orang-orang itu menahan nafas dengan erat, berlari dengan kecepatan lambat, tidak mengeluarkan suara apapun, dan segera menyentuh tepi hutan peri di kaki gunung. Tidak, itu mematikan. Iblis yang sedang berjaga tiba-tiba membuka matanya, namun melihat sebilah pedang menebas lehernya. Engah, bilahnya menebas, dan monster itu bahkan tidak bereaksi, dan mayatnya terpisah. Roh primordial muncul dari mayat yang terpisah, dan sebelum dia bisa melarikan diri sepenuhnya, dia dimusnahkan dengan kekuatan jari. Bunuh penjaga malam, Lu Chen juga. Setelah membunuh monster main hakim sendiri, dan tidak ada monster main hakim sendiri lainnya, Xianlin tidak lagi dipertahankan. Dengan lambaian besar tangan Lu Chen, sekelompok besar ras manusia yang kuat muncul di belakang mereka, bergegas langsung ke hutan peri. Di hutan peri, ada klan monster kuat yang bermeditasi di mana-mana, berdua atau bertiga, dan mereka tidak berkumpul bersama. Setelah ras manusia yang kuat bergegas ke hutan peri, mereka segera berpisah menjadi tim kecil dan bergegas menuju ras monster kuat yang tersebar. Sesaat kemudian, di hutan peri, ada pedang, lampu dan pedang di mana-mana, kepala berjatuhan, embusan darah membubung, dan roh primordial beterbangan. Serangan musuh, itu ras manusia yang menyerang. Beraninya umat manusia turun gunung untuk menyerang secara diam-diam, di mana penjaga malam kita. Jangan bicara omong kosong, jika umat manusia berani menyerang kita, mereka pasti telah membunuh kewaspadaan kita, jadi segera atur serangan balik. Umat manusia sudah siap, dan kita tidak berkumpul. Sekarang semuanya terganggu. Bagaimana mengaturnya dan siapa yang akan mengaturnya? Organisasi Master Balai, Tuan tidak ada di sini. Rumput, monster-monster kuat itu melawan dan berteriak pada saat yang sama, sangat kacau. Selain itu, pembangkit tenaga listrik Yaozu tersebar di mana-mana, tidak terkonsentrasi, tidak dapat berorganisasi secara efektif, dan harus berjuang sendiri. Namun, umat manusia sudah bersiap menghadapinya. Sesuai dengan karakteristik pertarungan di hutan, mereka mengirimkan tim kecil untuk mengkonsumsi kekuatan vital ras monster. Tim kecil terkuat umat manusia adalah tim yang dipimpin oleh keturunan 9 naga. Mereka datang jauh-jauh, seperti memotong melon dan sayuran.